basin teologi. Di Alkitab ada dua baskom dalam dua peristiwa yang penting. Baskomnya Tuhan Yesus adalah baskom tanggung jawab. Sementara baskomnya Pilatus adalah baskom kompromi, cari selamat. Nah, baskom yang manakah yang kita gunakan dalam pelayanan kita? Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Oke, Bapak, Ibu, Saudara, selamat malam, Shalom semuanya yang di Bandung, yang di Tasik, khususnya Pak Uung, Shalom Pak Uung, Ibu Grace, waduh, terima kasih. Ya, dan semua kawan-kawan sepelayanan maupun jemaat yang bisa bergabung kembali pada malam hari ini ya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, hal-hal yang saya bawakan sampai dengan yang ketiga ini, ya saya mau ajak kita memikirkan fakta dan kenyataan di ladang pelayanan, ya yang seringkali tidak kita perhitungkan sebagai pengerja atau pelayan Tuhan. Ya kita mungkin hanya membayangkan bahwa pelayanan itu enak, menyenangkan, ketemu orang-orang baik semua, ya situasinya menyenangkan semua, urusannya hanya dengan malaikat dan Roh Kudus terus begitu ya. Dan faktanya ya pergumulan terberat kita dalam pelayanan itu bukan dengan iblis. Ya sekali lagi, pergumulan terberat kita dalam pelayanan bukan dengan iblis, tapi dengan manusia. Baik itu diri kita sendiri seperti yang terjadi pada pelajaran pertama Elia. Ya, Elia itu bergumul dengan dirinya sendiri. Sehingga dia putus asa, dia mau minta mati dan sebagainya. Ya, jadi ada kejenuhan yang melanda dia, ada burnout, ya, ada istilahnya tekor energinya gitu ya karena terlalu bersemangat begitu. Akhirnya dia bermasalah dengan dirinya sendiri. Ya, dan kemudian pelajaran kemarin dan pelajaran hari ini kita akan mewaspadai ya pergumulan dengan sesama kita di antara para pengerja. Jadi jujur saja ya, musuh yang nyata dalam dunia pelayanan lebih banyak adalah manusia itu sendiri, bukan iblis dan bukan yang lain. Ya, jadi hari ini saya akan masuk dalam pelajaran tentang basin teologi ya, artinya baskom ya, baskom yang muncul di Alkitab begitu ya. Baskom adalah alat yang digunakan oleh hamba. Ya, baskom adalah perkakas yang biasa dipakai oleh para hamba. Nah, sudah saya berikan bocorannya sedikit. Kita akan membahas dua baskom yang ada di Alkitab. Yang pertama baskom yang digunakan oleh Pontius Pilatus. Siapa dia? Dia hamba dari kerajaan Roma. Ya, dia hamba dari kerajaan Roma yang berkuasa pada zaman itu. Dan baskom kedua yang kita akan pelajari dan kita akan bandingkan nanti adalah baskom yang digunakan oleh Tuhan Yesus ketika dia membasuh kaki dari murid-muridnya. Karena Yesus juga adalah hamba, tapi bukan dari kerajaan di dunia seperti Romawi, tetapi Yesus menggunakan baskom karena dia adalah hamba dari kerajaan Allah. Ya, karena dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Nah, ini kembali bicara tentang mentalitas. Ya, mari. Hal yang saya akan tunjukkan, saya pakai PowerPoint lagi ya, Bapak Ibu Saudara ya. Saya izin untuk share screen. Inilah basin ya
dalam versi Tanah Liat atau baskom begitu ya. Dan ini benda yang biasa digunakan oleh para hamba ya, baik di rumah, di istana dan sebagainya. Basin teologi, oke? Nah, Bapak Ibu, yang pertama adalah baskom Pilatus. Saya tidak bisa bukakan ayatnya, saya hanya tuliskan saja, dan saya percaya Bapak Ibu tidak asing dengan kisahnya Pilatus. Ya, baskom Pilatus adalah baskom yang digunakan oleh Pilatus untuk mencuci tangannya sebagai tanda bahwa dia tidak mau bertanggung jawab atas nasib Yesus, karena Yesus sedang diadili dan Pilatus adalah hamba dari kekaisaran Roma yang bertugas mengadili Tuhan Yesus. Nah, lalu ya, apa yang menyebabkan Pilatus mencuci tangan dan tidak mau bertanggung jawab, sekalipun dia tahu fakta dan kebenarannya. Pilatus tahu dan sudah punya bukti bahwa Yesus tidak bersalah dan Yesus tidak layak untuk dihukum. Ya, tetapi dia tidak mau bertanggung jawab untuk memutuskan. Dia menyerahkan orang lain atau khalayak ramai yang harus memutuskan. Apa yang menjadi motifnya? Ya, jadi baskom Pilatus ini adalah bicara tentang motivasi, yaitu motivasi dari Pilatus yang hanya terobsesi pada approval orang lain. Dia tidak mau dianggap musuh oleh orang lain, ya, oleh orang banyak pada waktu itu. Dia tidak mau ambil resiko dimusuhi atau ditolak oleh orang banyak. Sekalipun dia tahu Yesus tidak bersalah, ya, sekalipun dia sadar Yesus tidak layak untuk dihukum mati. Tetapi karena motivasi utamanya adalah dia ingin diterima, dia ingin disukai orang banyak, dia ingin disambut oleh orang banyak, maka dia melepaskan tanggung jawabnya, ya, dan dia menyerahkan nasib Yesus kepada orang banyak. Dan kalau boleh saya berikan yang kedua, motivasinya adalah tentu mengamankan jabatan dia, posisi dia, dan kepentingan-kepentingan dia. Ya, dia tidak mau kehilangan jabatannya. Dia tidak mau kehilangan posisi dan kepentingan-kepentingannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, baskom ini ternyata bukan hanya ada di istana Pontius Pilatus. Memang 2000 tahun yang lalu baskom model begini, yaitu baskom lepas tanggung jawab begitu ya. Baskom yang kompromi dengan kepentingan orang banyak, maunya orang banyak begitu ya. Ternyata bukan hanya ada di istana Pontius Pilatus, ya, memang 2000 tahun yang lalu ada di istana Pontius Pilatus, tetapi di zaman akhir ini ternyata sedihnya ada banyak baskom ini di rumah Tuhan. Ya, ada orang-orang di rumah Tuhan, para pelayan yang tahu kebenaran tapi lepas tanggung jawab karena ada risiko. Saudara, saya mau ingatkan ya, hidup benar itu beresiko. Berkata benar itu juga beresiko. Ya, kemudian berbicara jujur apa adanya itu juga resiko. Nah, ternyata resiko itu bukan cuma ada di dunia sekuler, tapi yang menyedihkan justru di gereja, di rumah Tuhan pun ada resiko kalau kita mau hidup benar, jujur, ya, dan terbuka apa adanya. Ya, akibatnya karena banyak orang di gereja, pelayan Tuhan tidak berani ambil resiko seperti Pilatus, akhirnya cuci tangan. Ya, tidak mau bertanggung jawab dengan kebenaran yang dia ketahui. Tidak mau bertanggung jawab dengan apa ya, dengan ketulusan, kejujuran yang harus mereka hidupi dalam ladang Tuhan. Ya, dan jujur ada banyak pengerja, ya, mungkin kita obsesi kita sebagai pelayan Tuhan adalah yang penting disukai orang lain, yang penting diterima orang lain. Akibatnya kita kompromi dengan kemauan orang banyak. Ya, kita kompromi, kita mengabaikan kebenaran yang kita ketahui. Kita mengabaikan kejujuran, ketulusan yang harus kita lakukan. Ya, kita hidup dalam kemunafikan
Kita hidup dalam kepura-puraan karena obsesi kita adalah pokoknya kita mendapat approval dari orang lain. Kita 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 nggak berani ya menghadapi resiko nanti orang nolak saya, nanti orang anggap saya aneh sendiri, ya nanti orang menganggap saya dianggap melawan arus dan sebagainya. Nah, resiko-resiko itu ya akan dihadapi oleh para pelayan Tuhan juga. Ya, dan jujur ada banyak orang tidak berani hadapi resiko itu. Lalu juga ada banyak pelayan Tuhan ya lebih mengutamakan cari aman. Yang penting aman jabatannya. Ya, akhirnya udahlah kompromi aja, menjilat aja. Ya, sekalipun salah ya kita ikutin aja deh. Ya, sekalipun nggak benar kita ikutin aja. Yang penting jabatan aman, posisi aman, kepentingan aman. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya harus bicara fakta. Saya harus bicara fakta dalam pelayanan, konflik kepentingan itu selalu ada. Ya, dalam pelayanan, rebutan posisi jabatan itu selalu ada. Dalam pelayanan, pencitraan itu juga seringkali menjadi obsesi dari banyak pelayan Tuhan. Dan akhirnya ya karena kita punya dua motif yang sama seperti Pilatus, akhirnya kita menjadi orang yang munafik, tidak mau bertanggung jawab, kompromis, ya, oportunis, dan kita rela untuk istilahnya melepaskan tanggung jawab terhadap kebenaran dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, itulah yang Rasul Paulus tuliskan dalam Galatia pasal yang pertama, ayat yang ke-10. Ya, Galatia 1 ayat 10. Ingat, ini surat untuk jemaat di Galatia. Ini bukan tulisan untuk orang dunia. Ya, ini ayat-ayat yang ditujukan untuk para jemaat, bahkan mungkin pengerja Tuhan. Galatia 1 ayat 10. Jadi, bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Nah, selalu akan ada konflik ini. Ya, para pengerja kita, hamba-hamba Tuhan, selalu kita ada di tengah-tengah himpitan dari dua kekuatan ini. Approval manusia atau approval Allah. Dan selalu ini bertentangan. Ya, lalu Paulus berkata, adakah ku coba berkenan kepada Allah? Ya, sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi jelas, ya, Paulus bukan tipe seperti Pontius Pilatus. Paulus tidak pernah cuci tangan demi mengamankan kepentingannya dan jabatannya. Paulus tidak mau cuci tangan hanya demi supaya orang menyukai dia. Ya, Bapak Ibu Saudara, dan biarlah ya kita juga termotivasi untuk punya keberanian seperti Rasul Paulus ini. Nah, Bapak Ibu Saudara lihat ada quotes yang saya tampilkan juga untuk Bapak Ibu. Ya, dikatakan kita nggak perlu ya berjuang untuk mendapat pengakuan dari manusia, pujian, penerimaan dari manusia. Ya, karena kita sebagai pengerja kan adalah orang-orang yang sudah ditunjuk Tuhan. Artinya Tuhan sudah mengakui kita. Tuhan sudah percaya kepada kita. Jadi, Saudara, mari bertanya, apakah dengan pilihan Allah terhadap kita, di mana Tuhan sudah panggil kita untuk melayani sebagai hamba-hambanya, apakah kita masih insecure, sehingga kita masih butuh diakui oleh orang lain? Kita masih butuh ya dipuji, dihargai, disanjung oleh orang lain. Padahal sebagai pengerja, ya kita ini adalah orang-orang yang sudah mendapat pengakuan dari Tuhan. Ya, di mana rasa secure kita terhadap pilihan Allah dalam hidup kita. Nah, tapi jujur saja memang, ya kita punya pergumulan yang berat di sini. Nah, Saudara lihat ada gambar jempol dan like ya di PowerPoint saya. Nah, bukankah ini yang menjadi berhala modern? Ya, kita paling senang diacungi jempol orang lain. Ini berhala modern di dunia media sosial, Saudara. Ya, kita pasang foto terbaik kita,
kita rekayasa penampilan kita di IG, di Facebook, ya, atau di media-media sosial yang lain. Kita tampilkan sisi-sisi baik kita. Ya, tujuannya apa sih? Supaya dapat like sebanyak mungkin. Makanya ya, jempol like itu jadi berhala modern. Subscriber, follower, viewer, itu yang dikejar oleh banyak orang. Ya, dan hati-hati, pelayanan kita juga merambah di dunia media sosial. Akibatnya ya, kita juga yang kita harapkan dalam pelayanan yang kita upload di media sosial adalah selalu hanya like. Ya, kita pengen diakui, diterima, dipuji dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini memang semakin menggoda. Berhala modern ini atau baskomnya Pilatus ini semakin menjadi godaan yang besar. Ya, Bapak Ibu lihat di media sosial, demi mendapat like, orang buat prank yang keterlaluan, demi mendapat follower, ya, demi mendapat subscriber, orang melakukan banyak hal yang aneh-aneh. Ya, ini bukti bahwa kita adalah masyarakat yang begitu gila akan penerimaan. Kita adalah masyarakat yang begitu terobsesi dengan approve dari orang lain. Nah, jadi biarlah malam hari ini kita diingatkan ya, sebagai hamba Tuhan, ya Tuhan tuh sudah menerima kita, mempercayakan kita. Harusnya kita sudah cukup merasa aman dengan hal itu. Kalau ada orang yang memuji kita, ya itu bonusnya. Ya, kalau ada orang yang accept kita, approve kita, mengakui ya pelayanan kita, ya itu bonus. Jangan jadi berhala, jangan jadi tujuan utama yang kita kejar, sehingga pelayanan kita penuh dengan rekayasa, ya, pelayanan kita penuh dengan tipu muslihat, hanya karena kita ingin mendapat pengakuan dari orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita langsung melihat ya pada baskom yang kedua, karena kita akan fokus ke yang ini. Ya, baskom yang Pilatus kita nggak panjang lebar ya, karena itu baskom yang buruk, nggak boleh ada di rumah Tuhan sebetulnya. Yang harus ada di rumah Tuhan adalah baskomnya Tuhan Yesus, yang dia gunakan untuk membasuh kaki murid-muridnya. Ya. Ini ayatnya panjang, nggak apa-apa ya, saya baca dari Yohanes 13, ayat yang pertama. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Jadi ini adalah masa-masa akhir dari pelayanan Tuhan Yesus. Ya, lalu ayat 2, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu ayat berikutnya, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi ya, atau besin atau baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak. Nah, kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Ya, gengsi dia. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, ya, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu, ya, sudah bersih, hanya tidak semua. Nah, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Oke, saudara,
Yesus membasuh kaki semua muridnya di malam terakhir. Ya, dan izinkan saya memberi kesimpulan. Ini malam yang sangat berat bagi Tuhan Yesus. Ya, ini malam terakhir. Yesus tahu loh. Lain kalau dia nggak tahu ya. Ada banyak orang nggak tahu kalau dia mau meninggal misalnya. Ya, jadi hari terakhir atau detik terakhir ya dia masih happy-happy aja karena dia nggak tahu, masalahnya nggak tahu. Nah, Yesus masalahnya dia tahu itu malam terakhir. Jadi ini malam yang penuh tekanan, ya, malam yang sangat berat bagi Tuhan Yesus. Ya, jadi yang pertama dia tahu bahwa setelah malam itu akan ada siksa, aniaya, dan bahkan pembunuhan keji yang terjadi atas dirinya. Ya, dan hal kedua yang dia tahu, ada Yudas di antara murid-muridnya yang akan mengkhianatinya. Bapak Ibu, kalau kita tahu ada orang yang bakal mengkhianati kita, apakah kita masih mau mengasihi dia? Saya rasa kita sulit mengasihi dia. Ya, yaitu orang yang kita tahu akan menipu kita atau mengkhianati kita. Yesus ikut membasuh kaki Yudas juga. Ya, semua muridnya dibasuh kakinya, termasuk Yudas yang akan mengkhianatinya. Lalu yang ketiga yang dia tahu juga, ada murid yang lain yang namanya Petrus, yang akan menyangkal dia. Tetapi Petrus pun tetap dibasuh kakinya oleh Tuhan Yesus. Lalu bukan hanya Yudas dan Petrus yang akan mengecewakan dia, semua yang lain dari murid-muridnya akan meninggalkan dia dan tidak peduli lagi dengan nasib Tuhan Yesus. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, pelayanan yang Yesus lakukan di malam terakhir, membasuh kaki murid-muridnya, itu bukan membasuh orang-orang baik. Itu bukan membasuh orang-orang yang berjasa untuk dia. Ya, Yesus melayani, membasuh kaki mereka-mereka yang akan mengecewakan dia. Nah, berbeda dengan Pilatus. Ya, Yesus tidak cuci tangan karena tahu besok akan ada aniaya, ya, karena tahu besok akan ada siksa, karena tahu besok akan ada penyalipan, bisa saja dia cuci tangan, melarikan diri, bisa saja. Seperti Pilatus, nggak mau tanggung jawab dengan apa yang akan terjadi besok, ya. Dan bisa saja Yesus seperti Pilatus, arogan terhadap murid-muridnya yang akan mengecewakan dia. Bisa saja Yesus tidak gunakan baskomnya, ya, lalu dia tinggalkan murid-muridnya karena murid-muridnya itu akan mengecewakan dia pada keesokan harinya. Tapi luar biasa, Yesus gunakan baskomnya untuk melayani mereka yang akan mengkhianati, menyangkal, dan meninggalkan dia. Yesus tidak cuci tangan, tapi dia cuci kaki mereka yang akan mengecewakannya. Jadi inilah perbedaan baskom Tuhan Yesus dengan baskom dari Pilatus. Ya, baskom Pilatus digunakan untuk melarikan diri dari tanggung jawab. Baskom Pilatus digunakan untuk cari aman, untuk hanya mendapat pujian, ya, hanya untuk mendapatkan pengakuan dan sebagainya. Tapi baskom Tuhan Yesus digunakan justru untuk bertanggung jawab terhadap apa yang harus dia alami. Baskom Tuhan Yesus digunakan justru untuk melayani mereka-mereka yang akan mengkhianati dan mengecewakan dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, itulah perbedaannya, ya. Dan saya mau masuk begini ya. Setiap kali kita memutuskan untuk mengasihi sesuatu atau seseorang dalam sebuah relationship dan aktivitas bersama, yaitu pelayanan, maka selalu ada risiko untuk dikecewakan, disakiti, dan dikhianati. Yesus malam itu, dia punya resiko besar, dan resiko itu pasti terjadi. Ya, resiko itu pasti dialami Tuhan Yesus, yaitu apa? Dia dikecewakan, dia dikhianati, dia disakiti. Nah, tantangan untuk kita, kalau kita tahu, dalam pelayanan, tentu Bapak Ibu tahu, ya, dalam pelayanan, kita juga punya resiko yang sama.
Pokoknya setiap kita yang mencoba beraktivitas bersama dalam sebuah relationship, dalam sebuah kegiatan pelayanan, mari Bapak Ibu harus perhitungkan resikonya. Banyak orang ya, pelayanan yang dipikir apa? Oh, pasti diberkati. Betul, tidak salah. Kalau Bapak Ibu mencintai pekerjaan Tuhan, kalau Bapak Ibu mencintai jiwa-jiwa, Bapak Ibu mencintai jemaat untuk dilayani, ya pasti ada kemungkinan Tuhan memberkati kita. Ya, tapi bukan cuma itu kemungkinannya. Saya bicara apa adanya, Bapak Ibu Saudara. Saya bicara jujur, tidak menutup-nutupi. Memang ketika kita mengasihi pelayanan jiwa-jiwa, kita tentu berharap Tuhan memberkati kita. Kita tentu berharap kita diberkati di dalam pelayanan dan ladang Tuhan. Tetapi saya mau celikkan mata kita untuk tidak buta juga akan kemungkinan yang lain, yaitu waktu saudara mengasihi pelayanan dan jiwa-jiwa, kita punya resiko untuk dikecewakan, disakiti, dan dikhianati. Nah, pertanyaannya, baskom manakah yang kita akan pakai ketika itu terjadi? Waktu Anda disakiti di pelayanan, apakah kita pakai baskomnya Pilatus? Kita lepas tangan, kita nggak mau bertanggung jawab lagi dengan pelayanan? Kita nggak mau bertanggung jawab lagi dengan panggilan Tuhan di ladang Tuhan? Hanya gara-gara kita dikecewakan, gara-gara kita tahu ada yang menyakiti kita dan sebagainya, ya? Atau kita seperti Pilatus juga, kita arogan, kita menang-menangan, ya? Kita mau buktikan bahwa kita lebih hebat dari orang yang menyakiti kita, Bapak Ibu Saudara, atau seperti Yesus, tetap melayani mereka yang mengecewakan kita. Tetap ada di ladang pelayanan. Sekalipun di ladang itu kita sempat dikecewakan, kita sempat disakiti, dan kita bahkan mungkin dikhianati. Jadi saudara, jangan kita hanya berpikir di ladang Tuhan hanya ada berkat. Di ladang Tuhan juga ada konflik. Di ladang Tuhan juga ada yang namanya gesekan, ya, pertikaian dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, mari kita belajar menggunakan baskomnya Tuhan Yesus, sekalipun nggak enak. Ya, tapi Yesus memberikan teladan untuk kita semua. Saudara, ketika Anda dan saya mulai mengasihi seseorang atau sesuatu, maka yang namanya kasih itu memberi resiko buat kita. Bapak Ibu boleh lihat itu quotes yang saya tampilkan. Love is risky. Ya, to love is to move into danger. Jadi waktu saudara memutuskan saya mau mengasihi jiwa-jiwa, saya mau mengasihi pekerjaan Tuhan, saya mau mengasihi pelayanan, ya, yang Tuhan percayakan kepada kita. Puji Tuhan. Tetapi kita juga harus siap. Cinta itu mendatangkan resiko. Ya, cinta itu membawa kita masuk ke sebuah daerah berbahaya because you cannot control, ya, kita nggak bisa mengendalikan respon orang yang kita cintai. It is not safe. Ya, dan itu nggak ada dalam genggaman tangan kita. Dan itu serba tidak bisa diprediksi. Ya, puji Tuhan, ya, kalau yang kita cintai memberi respon yang baik. Puji Tuhan, kalau pelayanan yang kita cintai mendatangkan berkat, puji Tuhan. Tapi nggak ada yang bisa prediksi pasti seperti itu. Jadi Bapak Ibu, siapkah kita dengan resiko ini? Ya, saya tidak menakut-nakuti, tapi saya mau ajak kita melihat realita. Saya tidak akan bawakan materi-materi yang roh membuat saudara mengawan-awan, tidak menginjak bumi. Ya, inilah dunia pelayanan. Dunia di mana kita harus mencintai jiwa-jiwa, mencintai pekerjaan Tuhan. Cinta itu mendatangkan resiko bagi kita. Karena tidak semua respon yang baik itu akan datang kepada kita. Nah, saudaraku, bahkan seorang yang terkenal Sigmund Freud, seorang psikolog kelas dunia,
dia bilang, we are never so vulnerable as when we love. Kita tidak pernah serentan waktu kita mengasihi. Ya, jadi waktu kita mengasihi, kita ada dalam posisi rentan untuk dikecewakan, rentan untuk dikhianati. Ya, jadi Tuhan Yesus tahu kebenaran ini. Dia tahu yang namanya dikecewakan itu sudah resiko dari pelayanan kasih yang dia lakukan bagi murid-muridnya. Nah, Pilatus tahu kebenaran, ya, dan dia tahu kalau dia mencintai kebenaran, dia akan hadapi resiko. Nah, dia tidak siap dengan resiko. Makanya, ya, sekalipun dia tahu kebenaran, ya, dia tidak mau mencintai kebenaran itu. Dia abaikan kebenaran itu. Dia lebih senang dicintai orang banyak. Dia lebih senang di-approve orang banyak. Akibatnya dia cuci tangan dan dia lepas tangan, lepas tanggung jawab. Yesus tidak lepas tanggung jawab. Sekalipun besok dia harus alami aniaya, ya, dia tidak cuci tangan. Ya, dia tahu mengasihi jiwa-jiwa memang ada resikonya. Mengasihi pekerjaan Allah Bapaknya memang ada resikonya. Jadi Bapak Ibu Saudara, pikirkan baik-baik akan hal ini. Siapkan diri kita. Jangan cuma siap untuk diberkati. Ya, ada banyak orang, saya mau melayani Tuhan supaya diberkati lebih lagi. Saya mau aktif supaya diberkati lebih lagi. Ya bisa, betul, tidak salah. Tapi ada kemungkinan kedua yang kadang kita nggak siap. Waktu saudara mengasihi pekerjaan Tuhan, bisa saja kita malah dikecewakan. Waktu saudara sudah jujur, sudah taat, ya bisa saja orang salah mengerti dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu Saudara, makanya Petrus memperingatkan kita nih. Ya, dalam 1 Petrus 4 ayat yang pertama. 1 Petrus 4 ayat yang pertama. Dikatakan demikian, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi mari persenjatai, artinya kita harus siap. Ya, saya tidak berkata bahwa kalau gitu nggak usah melayani, jangan. Ya, jangan. Sama seperti hidup ya. Hidup itu juga very risky. Ya, orang kalau mau hidup harus hadapi masalah, harus berani hadapi masalah. Karena hidup itu penuh resiko. Tapi apakah lalu kita jadi nggak menyukai hidup? Apakah lalu kita jadi mati sajalah, ya bunuh diri sajalah? Enggak kan? Sekalipun hidup penuh resiko, tetap kita mencintai kehidupan, tetap kita ingin hidup. Nah, ya, mengasihi pelayanan, mengasihi pekerjaan Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa juga penuh resiko. Tapi saya harap ya tetap kita mau ya mencintai itu semua. Ya, dan kita harus siap mempersenjatai diri kita dengan pikiran yaitu apa? Siap menderita seperti Kristus telah menderita penderitaan badani. Nah, saya akan tunjukkan terjemahan New Living Translation. Bagus sekali. Ya, NLT, New Living Translation. Ya, dikatakan, so then, since Christ suffered physical pain, you must arm yourself with the same attitude he had. Ya, saya beri garis bawah tuh. Ya, be ready to suffer. Ya, para pengerja, hamba-hamba Tuhan, gembala, diakon, diakonis, be ready to suffer. Jangan cuma be ready to bless, to be blessed, ya. Jangan cuma be ready to get miracle gitu ya, tapi be ready to suffer. Ya, jadi saudara, inilah kelemahan kita ya di gereja karismatik seperti kita. Ya, itu jujur saja ya, ini tolong jangan salah mengerti ya. Jujur saja di gereja kelompok karismatik
fokusnya hanya berkat, mujizat, ya, perbuatan-perbuatan besar Tuhan, karunia-karunia dan sebagainya. Jadi jemaat hanya siap untuk itu. Ya, apalagi khotbah-khotbahnya diarahkan pada berkat terus. Memberi supaya kamu diberkati, melayani supaya kamu diberkati, hidup benar supaya kamu diberkati. Ya betul sih, nggak salah, tapi itu baru separuh. Hidup benar pun kadang-kadang bukan berkat yang datang, malah aniaya yang datang. Lihat jemaat mula-mula, hidup benar bukan diberkati, malah dibunuh. Ya, nah kita siap enggak nih? Makanya malam ini saya mau seimbangkan Bapak Ibu. Ya, be ready to suffer. Jangan cuma be ready to get blessing. Ya, dan Yesus menjadi contoh buat kita. Dia melayani murid-muridnya, sekalipun muridnya nggak akan say thank you, tapi malah mengkhianati, malah bubar, dan sebagainya. Pelayanannya tidak berhenti, hanya karena ada resiko yang akan dia alami. Bapak Ibu Saudara, ya, kita juga tetap jangan mundur, jangan lalu nggak jadi melayani, ya, sekalipun ada resiko. Tapi percayalah, ya, semua penderitaan yang harus kita tanggung, ya, tentu Tuhan akan berikan anugerah dan kasih karunia-Nya untuk kita bisa cakap menanggung semuanya itu. Nah, jadi intinya begini, Sir. Dua baskom ini berbicara tentang relationship kita dengan pelayanan dan orang-orang yang melayani. Nah, karena kita banyak berhubungan dengan orang-orang di dunia pelayanan, maka pelayanan rohani adalah aktivitas yang sulit dan rawan secara relasi. Jujur aja, contohnya banyak Bapak Ibu. Gara-gara pelayanan, kakak adik bisa berantem. Ya, gara-gara pelayanan, bapak sama anak bisa ribut. Ya, gara-gara pelayanan, kawan baik bisa berseteru. Ya, gara-gara pelayanan, bukan gara-gara perkara dunia. Ya, gara-gara pelayanan, akhirnya ada perpecahan dan sebagainya. Jadi, saudara, mari waspadai ini. Waspadai ini. Kita lebih banyak bergumul dengan manusia daripada dengan iblis di ladang Tuhan. Ya, dan ketika itu terjadi, kita nggak bisa hindari. Kita nggak bisa hindari. Ya, pasti ada pergumulan secara relasi antara pengerja dengan gembala, antara gembala dengan wakilnya, ya, antara gembala pengerja dengan pengerja yang lain, itu pasti. Nah, ketika itu terjadi, pertanyaannya kembali, baskom mana yang kita gunakan? Ketika ada konflik relasi dalam dunia pelayanan, bisa saja kita pakai baskomnya Pilatus, ya, kita kompromi, kemudian kita cari aman, ya, kita arogan, ya, nggak mau tahu dan sebagainya. Atau kita pakai baskomnya Tuhan Yesus, tetap kita melayani, tetap kita merendahkan hati, ya, sekalipun memang kita dirugikan secara relasi dalam pelayanan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena yang namanya relasi, ya, saya main kata-kata di sini, yang namanya relasi sering terkontaminasi oleh ambisi, oleh manipulasi, oleh kompetisi, dan oleh arogansi. Mungkin Bapak Ibu bisa tambahkan yang belakangnya si lagi deh. Supaya nggak terlalu banyak, jadi saya pilih yang di situ aja. Jadi relasi itu nggak pernah lepas dari kontaminasi ambisi, ya, manipulasi, kompetisi, arogansi. Termasuk relasi di gereja, termasuk relasi antar hamba-hamba Tuhan, relasi antar pengerja Tuhan. Pengerja juga ada ambisi, pendeta juga punya ambisi, dan demi ambisinya lalu memanipulasi. Tuh, tahu kebenaran tapi ya, demi ambisi kebenaran diabaikan. Demi cari aman, ya, kita memanipulasi kebenaran. Dan di gereja kompetisi, ada. Ya, nyata-nyata kompetisi ada.
arogansi, menang-menangan, ya, untuk untuk pamer kekuasaan, ya, untuk eksis dan sebagainya. Ya, ini yang akhirnya membuat relasi-relasi yang ada dalam pekerjaan Tuhan menjadi penuh pergumulan dan penuh dengan tantangan. Jadi ini bukti ya, ini bukti. Persoalan terbesar dalam pelayanan ternyata bukan iblis, tetapi manusia-manusianya itu sendiri. Nah, saudara, pernah nonton Scooby-Doo ya, film ya? Udah lama nggak nonton nih ya, tapi saya tunjukkan salah satu pelajaran penting dari film-film Scooby-Doo. Selalu, saudara, di akhir, biasanya Scooby-Doo kan musuhnya apa? Setan, monster, dan sebagainya ya. Wah, tapi di endingnya, ternyata setan itu manusia sendiri. Yang monster itu ternyata yang manusia. Biasanya kan setelah ketangkep, topengnya dibuka, ternyata temen-temennya sendiri, mereka yang mereka kenal, dan sebagainya. Jadi Scooby-Doo mengajarkan ya monster yang sering menjadi pergumulan kita, ternyata bukan iblis. Ya, ternyata manusia itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya kita harus mempersiapkan diri berhadapan dengan semuanya itu. Nah, bahkan malah seorang penulis dan sastrawan Mark Twain, dia bilang begini, semakin saya belajar tentang manusia, semakin saya menyukai anjing saya, katanya. Ya, karena anjing katanya lebih baik dari manusia. Ya, anjing katanya lebih loyal, lebih setia. Ya, kalau mikirin manusia, waduh, ya banyak sakit hati. Sama ya kalau kita mikirin si A, mikirin si B, aduh, dibikin kesel terus. Baru mikirin aja udah kesel, apalagi udah bersinggungan. Ya, baru terbayang wajahnya, baru terbayang namanya saja udah mood kita udah nggak enak. Apalagi ketemu ya dan berurusan dengan mereka. Ya, kita nggak perlu seperti Mark Twain, ya, nggak perlu. Artinya kita jadi nggak mau berurusan dengan manusia, kita lebih senang dengan anjing saja, nggak, ya. Jadi ini tantangan, ini bukan alasan untuk kita lari, ya, ini bukan alasan untuk kita menghindar, tapi justru ini alasan untuk menjadi tantangan agar kita dewasa. Ingat, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi anggap saja itu proses. Ya, kalau kita siap, kita nggak akan lari. Kalau kita siap, kita nggak akan lepas tanggung jawab. Kalau kita siap dengan segala konflik, ya, dengan segala friksi yang ada, kita nggak seperti Pilatus yang lepas tanggung jawab, ya, enggak. Tapi kita jadikan itu sebagai proses pendewasaan, pemurnian iman kita. Nah, Yesus terbukti, ya, dia melayani semua orang, ya, bukan mengharapkan approval mereka. Sekalipun mereka tidak approve, Yesus tetap melayani dan mengasihi murid-muridnya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kita teruskan. Saya ada data, ini menarik sekali. Jujur saja ini data cukup lama sih ya. Saya dapat tahun 2002. Jadi udah 18 tahun yang lalu. Tapi saya percaya rasa-rasanya kayaknya datanya masih seperti inilah kira-kira ya. Malah mungkin lebih parah di zaman sekarang. Nah, ada data begini ya, survei menyebutkan bahwa 97% hamba Tuhan telah dikhianati dan disakiti oleh orang yang paling dia percaya. Tuh, jadi hampir semua yang namanya pelayan Tuhan, hamba Tuhan, ya itu pasti pernah ngerasain dikhianati, disakiti, dan sebagainya. Ya, ini resiko yang sudah sewajarnya. Ini resiko yang sudah seharusnya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus siap, jangan kaget. Jangan lalu kecewa, lalu cuci tangan, nggak pelayanan lagi, nggak mengasihi jiwa-jiwa lagi seperti Pilatus, nggak. Ya, ini sudah fakta. Jadi kalau kita sedang dikhianati, Anda nggak sendiri ya. Kalau Anda sedang disakiti, Anda nggak sendiri ya. 97% hamba Tuhan
mengaku telah dikhianati dan disakiti bukan oleh orang jauh, bukan oleh iblis, bukan, ya, tetapi oleh orang, manusia yang paling dia percayai. Lalu 70% hamba Tuhan mengalami depresi itu. Jadi kalau nggak orang lain, ya masalahnya adalah dirinya sendiri, saudara. Seperti Elia. Masih ingat pelajaran yang pertama. Ya, Elia punya masalah dengan dirinya sendiri. Dia merasa nggak berguna. Dia merasa nggak berhasil. Ya, dia merasa ditolak. Nah itu, ya ditolak. Aku sudah mati-matian, tapi mereka mau membunuh aku, kata Elia. Jadi nomor 1 dan nomor 2, kalau Bapak Ibu perhatikan, nomor 1 dan nomor 2 itulah masalah utama dari setiap pelayan Tuhan. Ya, nomor 1 masalahnya adalah orang lain menyakiti kita atau mengkhianati kita. Masalah kedua adalah diri kita sendiri depresi. Ya, nomor 3 sampai nomor 8 itu nanti saudara baca sendiri dah ya. Oke, jadi ini data yang harus meningkatkan kewaspadaan kita. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara jangan melayani istilahnya culun gitu ya, polos-polos saja. Jangan. Ya, tapi kita harus bijaksana, cerdik untuk menghadapi situasi-situasi yang seperti ini gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ternyata Rasul Paulus juga punya pengalaman yang pernah saya sampaikan ya di Zoom meeting dengan Yellow 3 sebelum Gear Up Class ini. Masih ingat ya yang ikut waktu itu ya? Kita melihat apa yang pernah Paulus alami di sini ya dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-16. Ini menarik loh. Ya, dikatakan demikian. 2 Timotius 4 ayat 16, pada waktu pembelaanku yang pertama. Jadi artinya persidangan. Ya, jadi Paulus sedang disidang. Ya, sedang di trial, di pengadilan. Ya, jadi pada waktu pembelaanku yang pertama, wah, ini menyedihkan. Tidak seorang pun yang membantu aku. Semua orang meninggalkan aku. Lihat, betapa menyedihkannya ungkapan kalimat ini. Ya, Paulus jujur berkata bahwa waktu aku disidang, waktu aku diadili, waktu aku difitnah sehingga masuk pengadilan, tidak seorang pun yang membantu aku. Semua meninggalkan aku. Tapi luar biasa, Paulus seperti Tuhan Yesus, dia nggak mau ambil pusing. Ya, dia nggak menyerah, dia nggak cuci tangan, lepas tanggung jawab, meninggalkan pelayanan. Ya, gara-gara pelayanan, bukannya aku didukung, aku udah mencintai jiwa-jiwa, aku sudah mencintai pekerjaan Tuhan, harusnya kan aku didukung, ya. Tapi malah aku ditinggalkan pada saat aku memerlukan dukungan. Tapi Paulus ya dia siap untuk menghadapi penderitaan itu. Dia bilang, kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Ya malah Paulus berharap agar Tuhan tidak menghukum mereka. Ya, mereka-mereka yang telah meninggalkan Paulus. Nah, dalam The Message Bible, kalimatnya cukup lucu ya dan menarik nih ya dalam The Message Bible. At my preliminary hearing, no one stood by me. Nggak ada yang mendampingi aku. Nah, lihat. They all run like scared rabbits. Jadi bukan cuma mereka itu meninggalkan Paulus, nggak peduli sama Paulus, tidak mendukung Paulus, tapi mereka ketakutan semua. Ya, jadi mungkin mereka berpikir ya daripada deket-deket Paulus lagi nanti seret-seret kasusnya, ya daripada deket-deket Paulus nanti ikut-ikut harus ditanya ini tanya itu, seperti Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus, ya nggak berani ambil resiko. Mereka lari ketakutan seperti kelinci. Ya, they all run like scared rabbits. Jadi bukan cuma mereka nggak peduli, bukan cuma mereka pasif, tapi mereka bubar semua. Tidak lagi mau dekat
dekat sama Paulus karena nggak mau terseret oleh kasusnya Paulus. Tapi Paulus sekali lagi berkata, but it doesn't matter. Ini menunjukkan Paulus siap. Ya, Paulus nggak berkata, waduh keterlaluan sekali mereka. Nggak nyangka ya. Nggak nyangka si A, si B kok kayak begitu. Nah, kalau kalimatnya seperti itu, berarti Paulus kaget. Paulus nggak siap berarti. Ya, seringkali kita seperti itu kan. Aduh, nggak nyangka ya gembala saya kok begitu. Ya, nggak nyangka ya diaken saya kok kayak begitu. Nah, itu berarti nggak siap, saudara. Ya, berarti nggak siap. Nah, Paulus bilang, masa bodoh lah. But it doesn't matter. Jadi saudara lihat, ya, ada banyak orang-orang seperti Pilatus di sekitar Paulus. Makanya saudara harus siap ya. Di sekitar kita juga banyak orang-orang seperti Pilatus. Ya mungkin ya kita juga lah Pilatus itu mungkin ya. Ya. Jadi ada orang-orang yang mereka tahu Paulus nggak salah. Mereka tahu Paulus benar. Tapi mereka nggak mau ambil resiko untuk membela Paulus. Mereka nggak mau ambil resiko untuk mendukung Paulus. Meskipun mereka tahu Paulus nggak salah. Mereka bubar lari semua. Nah, kita akan ngalami, kita akan ngalami. Waktu senang, waduh, kita sama-sama terus. Tapi waktu kita susah, waktu kita dalam pergumulan, wah, ya, ada orang-orang yang istilahnya langsung rapture dari kita. Waktu kita sedang membutuhkan mereka. Nah, kita harus siap, jangan kaget dengan semuanya itu. Ya, oke, kita lihat Paulus ya. Siapa sih yang dimaksud Paulus? Semua orang meninggalkan aku. Tidak seorang pun membantu aku. Kalau saya boleh deskripsikan lebih lengkap, ya, mungkin Paulus bertanya, mana Lukas? Lukas mana Lukas? Lukas itu sahabatnya Paulus. Lukas bahkan disebut my beloved brother. Ya, nanti cari di rumah ya. Paulus menyebut Lukas sebagai my beloved brother. Jadi seorang saudara yang sangat dikasihi. Tapi begitu Paulus dalam masalah, Lukas hilang entah kemana. Boleh saya lanjutkan? Di mana Timotius? Anak rohaninya sendiri. Ya, juga di mana Titus, Filemon, dan nama-nama yang ada di 2 Timotius 4 juga, Kreskes, Ebulus, Pudes, Linus, Claudia, ini semua adalah orang-orang yang dianggap keluarganya Paulus. Paulus sudah menganggap mereka keluarga mereka sendiri. Di mana mereka semua? Hilang semua. Cuci tangan semua seperti Pilatus. Cuci tangan semua. Ya, cari aman, cari aman. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah dunia pelayanan. Ya, saya harus bicara belak-belakan. Inilah orang-orang yang ada di dunia pelayanan. Jadi, saudara, ready to suffer ya. Ya, ready to suffer ya. Jangan cuma ready to get blessing ya. Waduh, saudara, saya bisa bayangkan Paulus, aduh, dia punya alasan buat kecewa, dia punya alasan buat cuci tangan, udahlah, masa bodoh. Dia punya alasan buat meninggalkan Tuhan, pelayanan. Ya, Paulus mengalami, dia mencintai pekerjaan Tuhan, dia mencintai jiwa-jiwa. Tapi semua yang dia cintai tidak memberi respon balik yang baik. Tapi apakah Paulus mempersoalkan itu? Apakah Paulus istilahnya putus asa dengan itu? Enggak, lihat kalimatnya, it doesn't matter. Ya, malah dia berharap udahlah biar mereka tidak dihukum lah dengan perilaku mereka yang seperti itu. Bapak Ibu Saudara, jadi pelayanan tuh penuh dengan pengkhianatan. Kita diabaikan, disalah mengerti. Kita dimanfaatkan, hanya waktu kita baik, hanya waktu kita senang, kita dimanfaatkan. Begitu kita dalam pergumulan, orang boleh membuang kita. Yang gitu-gitu udah biasa. Udah biasa, makanya
persenjatai diri kita dengan pikiran bahwa kita nggak hanya siap untuk diberkati, tapi siap untuk diproses, siap untuk diperhadapkan dengan ujian yang namanya penderitaan dalam hal relasi atau relationship itu. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Nah, ini ada hubungannya. Ya, jadi saya beri judul lalang itu kan simbol atau gambaran dari sesuatu yang jahat, ya, sesuatu yang merugikan, ya, sikap-sikap yang merugikan. Lalang itu akan selalu ada di antara gandum. Jadi lalang itu ada di ladang Tuhan, ada. Di ladang Tuhan bukan cuma gandum semua, bukan orang baik semua. Ada lalang juga yang bertumbuh di ladang Tuhan. Nah, ayo kita lihat ya, apa yang Tuhan Yesus pernah ajarkan soal ini. Matius 13 ayat 24, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Jadi ini bicara Allah ya menabur, menginvestasikan hal-hal yang baik di dalam ladangnya. Tetapi ayat 25, tetapi pada waktu semua orang tidur, artinya pada waktu yang tidak diduga, nanti kita juga akan kaget. Kita juga nggak menduga. Kok tiba-tiba ada orang dengan sifat seperti itu? Dari mana datangnya? Nah, itu. Ya, sepertinya kita tertidur, nggak sadar, tiba-tiba udah muncul aja. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuh menabur benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Jadi begini Bapak Ibu, di pelayanan, di gereja, di ladang Tuhan, ingat, iblis juga berperan, ya, menginvestasikan benih-benih yang jahat. Jadi bukan cuma pelayanan, bukan cuma ladang investasinya Tuhan, tapi adalah ladang di mana iblis juga bisa masuk dan menanamkan sesuatu yang buruk. Makanya jangan memberhalakan gereja, ya, jangan memberhalakan sinode, merek gereja, ya. Tidak ada gereja yang sempurna. Semua gereja, semua pekerjaan Tuhan pasti ada juga investasi iblis di dalamnya. Nah, terus ya, di ayat 26 dan 27, ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Saya beri warna tebal. Artinya bukan cuma yang baik yang tumbuh, yang jahat juga tumbuh, saudara. Di mana? Di gereja, di ladang Tuhan. Ya, saudara harus waspadai ini. Di gereja, di ladang Tuhan, di dunia pelayanan, bukan cuma yang baik yang tumbuh, tapi yang jahat, yang iblis tanam juga bisa tumbuh. Bisa semakin mendominasi, bisa. Ya, ayat 27, maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Ya, kemudian jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Jadi jelas ini iblis yang melakukannya, ya. Seorang musuh yang melakukannya, lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Ayat 29, tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Jadi lihat, menarik sekali. Saya habiskan dulu ya ayat 30. Biarlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ayat 29 menarik. Tuhan tidak terburu-buru menghakimi yang jahat. Nah, perhatikan. Ya, Tuhan tidak terburu-buru, sekalipun kita udah gerah.
Kadang-kadang kita gerah ya. Aduh Tuhan, orang begitu kok nggak dihukum sih gitu. Ya, aduh itu pengerja pengerja kayak begitu, diaken kayak begitu kok malah tambah diberkati tanda kutip, bertumbuh, semakin besar, kok malah tambah enak, dapat posisi. Waduh, ya, malah diangkat-angkat, malah dapat dapat approval dari pimpinan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita gerah, ya, kita gerah adanya lalang-lalang yang tumbuh semakin besar di ladang Tuhan. Dan kita mungkin beberapa kita sudah sempat berdoa, Tuhan, ya, cabut dong, bersihkan dong dan sebagainya. Tapi bad news-nya Tuhan nggak terburu-buru loh, saudara. Waduh, di sini makanya kita punya pergumulan berat di sini. Ya, kenapa? Kenapa Tuhan tidak terburu-buru? Dikatakan ya, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Artinya, kalau penghakiman Tuhan turun, bisa saja orang yang baik juga kena. Misalnya Bapak Ibu lihat ya, ada pimpinan kita atau mungkin orang di atas kita yang menurut kita banyak nyakitin kita, menurut kita banyak mengecewakan kita, menurut kita dia Pilatus begitu, suka cuci tangan gitu ya, mau enaknya saja, pencitraan banget, kita yang kerja keras, kita yang disalahin dan sebagainya. Ini misalnya, ya, lalu kita udah sampai pada batas kesabaran. Aduh, udahlah Tuhan ya, hajar aja dia, ya istilahnya copot aja dia dan sebagainya. Saudara, kita nggak mikir ya, kalau dia sebagai pimpinan dihakimi Tuhan, maka jemaat pasti kena, saudara. Gerejanya pasti kena. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, jadi makanya Tuhan tuh lebih tahu lah. Ya, Tuhan tuh lebih tahu. Dia tahu kapan waktu yang terbaik untuk menghakimi apa yang salah begitu. Ya, karena Tuhan nggak mau efeknya kemana-mana. Apalagi kalau seorang pemimpin, ya, apalagi kalau itu adalah seorang yang punya pengaruh, yang punya istilahnya punya jaringan dan sebagainya. Coba kalau Tuhan terburu-buru menghakimi, waduh, ya gerejanya bubar karena pemimpinnya dihakimi Tuhan, ya dan sebagainya. Jadi, saudara, udahlah, kita sebagai gandum, ya kita harus siap berdampingan dengan lalang. Ingat Bapak Ibu ya, kalau kita merasa sebagai gandum, ya, semoga betul ya kita gandum ya, bukan kita lalangnya. Ya, kalau kita merasa sebagai gandum, ya ayo bertahan, jangan kayak Pilatus, cuci tangan, kecewa, ya, lepas tanggung jawab, tidak mau melayani lagi. Ya, kalau kita sebagai gandum, ayo belajarlah hidup berdampingan dengan para lalang itu. Ya, mau nggak mau, ingat lalang akan selalu ada di antara gandum. Kita mau pindah ke ladang yang lain, kita mau pindah ke gereja yang lain pun, ya akan ada lalang, akan ada orang-orang tipe Pilatus, ya yang hanya cari pencitraan, yang hanya menjilat manusia, baik itu pimpinan atau orang lain, lalu lepas tanggung jawab dari kebenaran, ya lepas tanggung jawab dari hal-hal yang seharusnya dia lakukan, tapi dia menjadi munafik. Waduh, jengkel. Ya kalau kita lihat di dunia pelayanan ada yang seperti itu. Ya kita tersiksa memang, tapi mau nggak mau, ya lalang akan selalu ada di antara gandum. Kita nggak bisa pungkiri itu. Jadi yang penting kita siap dah hidup berdampingan dengan mereka. Ya, jangan sampai kita dicemari sama mereka. Ya, jangan sampai kita ikut-ikutan jadi seperti mereka. Nah ini ujiannya buat kita. Jadi bagus, ya ladang pelayanan memang penuh dengan tantangan seperti itu dan itu bagus untuk mendewasakan kita. Bagus untuk memurnikan kita. Jadi mari kita lihat sisi positifnya ya. Apa yang saya jelaskan memang mungkin membuat mata kita telik. Aduh, berarti berat di pelayanan. Ya memang berat.
Tapi kita lihat positifnya, beratnya itu juga untuk mendewasakan kita, ya. Tantangan-tantangannya itu juga untuk memurnikan kita, ya, bukan untuk menjadi alasan untuk kita lepas tanggung jawab dan tidak lagi mau mengasihi pekerjaan Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya saya tutup dengan 2 kalimat. Kalimat yang pertama sudah tadi saya sebutkan, tapi saya mau bacakan lagi untuk Bapak Ibu. Lalang akan selalu ada di ladang Tuhan, tetapi pastikan itu bukan kita. Ya. Yang kedua, baskom Pilatus akan selalu ada di rumah Tuhan, tapi pastikan bukan kita yang menggunakannya. Ya, selamat melayani Bapak Ibu Saudara, ready to suffer. Ya, kalau ada yang mengkhianati, itu makanan sehari-hari. Ya, kalau ada yang salah mengerti, ya, itu memang sudah resiko yang harus kita terima. Dan kalau Bapak Ibu melihat ada model-model Pilatus, ya sudah. Coba tetap kita mengasihi mereka seperti Yesus. Ya, dia tetap mau mengasihi Yudas yang akan mengkhianati dia. Tetap dia melayani Petrus yang akan menyangkal dia. Tetap dia melayani semua murid-muridnya yang akan bubar meninggalkan dia. Bapak Ibu Saudara, kiranya dalam 3 sesi Gear Up ini, ya, harapan saya Bapak Ibu bisa diberkati dan tidak gugur di medan pelayanan kita masing-masing, ya. Tetapi kita mampu mengatasi semuanya dengan baik. Saya serahkan kembali kepada Pak Dani, ya. Den, ini Ya. ada yang bertanya begini katanya. Kalau ternyata kita nih ada di dalam posisi Pilatus, seperti Pilatus itu ya. Aduh susah nih. Bagaimana kita bisa tahu kalau langkah kita itu dari Tuhan atau bukan? Sedangkan kan setiap langkah yang kita ambil tuh selalu pasti ada sisi positif dan juga ada sisi negatifnya. Apakah itu kontradiksi nggak dengan pernyataan Koden bahwa kita jangan mau ada di posisi Pilatus ya? Jadi maksudnya takutnya ini pertanyaannya nggak relevan nih gitu kan? Orangnya menyangka bahwa dia ada di dalam posisi Pilatus. Tapi tadi kan Koden harusnya kita jangan ada di posisi Pilatus. Nih, Iya. gitu. Iya, agak kurang jelas sih pertanyaannya. Cuman gini ya, kalau kembali kepada diri kita masing-masing ya, kita nggak bisa membohongi hati kita lah ya. Kalau ada hal-hal yang salah ya, lalu kita kompromi hanya demi jabatan, hanya demi supaya aman. Aduh, ya masa sih kita nggak malu sama hati nurani kita gitu? Ya masa sih kita bahagia dengan kemunafikan seperti itu gitu ya? Tapi ingat ya Bapak Ibu, ingat ya, kalau misalnya ini sorry ngomong nih, kalau Pilatusnya tuh pimpinan kita. Ya, jangan frontal. Ya, jangan frontal. Kita pakai hikmat, ya. Jadi kalau kita memang melihat ada yang nggak beres pada pimpinan kita atau orang-orang di atas kita, ya, jangan merasa kita benar lalu kita labrak dia, jangan ya. Datang kalau memang ada channel atau ada kesempatan, ya datanglah secara pribadi untuk bertukar pikiran mengenai apa yang kita persoalkan dari dia. Ya, cobalah berbicara. Ya, dan kalau memang tidak bisa, ya sudah. Tadi ingat poin terakhir saya. Kita harus siap hidup di antara lalang. Kalau orang itu tetap mau jadi lalang, orang itu tetap jadi Pilatus, ya sudah, kita harus siap bekerja sama dengan orang model begitu tanpa kita harus ikut-ikutan. Ya, tanpa kita harus ikut-ikutan. Karena saudara nggak bisa lah ya, istilahnya kalau ada orang-orang seperti lalang Pilatus kita beresin semua, nggak ada. Mungkin si A bisa beres, dari lalang jadi gandum. Nanti akan muncul lalang yang lain. Si C yang jadi lalangnya nanti. Ya, mungkin si B Pilatus ya, kita omongin berubah. Dia jadi seperti Yesus gitu ya, nggak Pilatus lagi. Tapi nanti akan muncul orang lain jadi Pilatus juga. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ya kalau kita memang bisa
berbicara secara pribadi baik-baik, itu cara yang paling bagus. Tapi kalau memang tidak bisa, ya sudah. Karena memang lalang harus ada di antara gandum. Harus ada. Kita harus siap itu. Nah, kalau kita merasa Pilatus, ya bertobatlah, Bapak Ibu. Ini yang nanya mesti bertobat nih. Merasa jadi Pilatus nih. Yang jelas begini, Pak Dani ya, izinkan saya Ya. menyimpulkan, Pilatus itu siapa sih? Dia tuh tahu kebenaran, ya, tapi Ya. dia mengingkari kebenaran demi pencitraan, demi approval orang banyak, ya demi aman posisinya. Nah, silakan, apakah kita seperti itu apa enggak gitu? Ya. Terus ini, Koden, Ya. ada lagi yang pertanyaan seperti gini katanya. Kan kita ini manusia nih, Koden. Ya. Ya. Apakah memungkinkan nggak buat seorang manusia ya mengambil baskom Kristus, kata baskom Yesus, sedangkan itu kan Yesus itu Yesus kan Tuhan. Sedangkan kita kan manusia, apakah kita sanggup nggak untuk bisa ambil yang namanya baskom Kristus tuh gitu katanya. Ingat, apa yang Yesus lakukan ini untuk diteladani. Ya, untuk diteladani. Ya. Sekalipun memang nggak gampang. Tapi ingat ya, nggak gampang bukan berarti mustahil. Ya. Yang penting kita bertumbuh ya ke arah itu gitu ya. Mungkin nggak bisa langsung sempurna, ya nggak bisa langsung langgeng sempurna. Ya, mungkin baru 1-2 orang dulu yang kita bisa layani seperti itu. Yang lain kita masih jengkel, masih ya pelan-pelan bertumbuh. Ya karena Tuhan masih beri waktu untuk kita bertumbuh. Ya. Bisa Pak Dani ya. Pasti bisa ya. Pasti bisa dan itu akan terus progres. Saya punya saksian ya. Saya punya teman yang kecewa banget sama pendetanya. Ini saya cerita dikit ya. Kecewa banget sampai ya dia sempat sewa pistol buat bunuh pendetanya. Betul. Ya, dia sewa pistol dari tangan dia. Karena dia mau tembak itu pendetanya. Waduh. Serem jadi pendetanya itu. Punya jemaat kayak gitu takut. Memang saya tahu pendetanya, saya tahu orangnya gitu. Jadi saya ngerti lah, ini pendetanya juga kacau nih. bukan di antara kita, bukan ya. Ini nun jauh di sana, di Sumatera. Iya. Ya, dan dia bilang ya, yang lain saya bisa maafin, tapi pendeta saya nggak akan bisa. Aduh, saudara, saya kalau cerita panjang sekali, intinya ya, yang awalnya dia bilang nggak bisa Pak, nggak mungkin bisa, tapi akhirnya bisa. Ya intinya akhirnya bisa. Ya dia bisa mengampuni si pendetanya. Ya saya nggak perlu cerita detailnya ya, karena di waktunya udah malam. Tapi yang saya mau tekankan, ini orang udah sumpah-sumpah nggak akan bisa. Ya, kalau bisa juga kiamat katanya. Dia bilang begitu. Ya, kalau bisa tuh kiamat, kalau saya bisa ngampuni, dunia akan kiamat katanya. Itu sumpah serapannya udah seperti itu. Ya, ada mujizat, saya nggak bisa cerita karena panjang ini. Akhirnya dia bisa ngampuni. Jadi ini bukti ya, ini bukti. Apa yang berat itu bukan berarti mustahil. Ya. Itu. Berarti kita harus tetap berpegang terus ya, Koden. Iya. Koden, terus ada lagi yang bertanya begini, kalau ternyata benar nih dari cerita yang tadi yang Koden bilang, ternyata pimpinan kita ternyata benar Pilatus nih. Pilatus pimpinan kita. Terus udah diomongin, kita udah ya seperti yang tadi Koden bilang, kita udah datang, kita udah coba untuk bukan kompromi lah, kita ngobrol dan lain sebagainya, dan dia tetap tidak berubah. Apakah boleh kita meninggalkan komunitas tersebut? Boleh nggak, Koden? Ya. Nah, ini ada pelajaran tersendiri nih ya tentang payung otoritas ya. Nah, jadi gini, pimpinan kita kan seperti payung yang mengayomi kita, yang menudungi kita. Nah, tidak semua payung sempurna kan? Kalau payung di atas kita bocor, ya, yang pertama kita tambal kebocoran itu. Kita tambal.
ya, artinya ya kita bicara baik-baik, kita Ya. kasih masukan, ya, hal-hal yang harus dirubah, ya, kita tambal. Tapi jujur, nggak semua pemimpin rela ditambal. Ya, kalau Bapak Ibu lihat ya, sekarang Ya. lagi rame akun-akun satir ya, akun-akun Ya. satir, gereja Betul. palsu, jemaat gereja palsu. Kenapa muncul akun-akun satir seperti itu? Saya lihat begini, karena para pemimpin gereja itu nggak bisa ditegur dari dalam. Nggak bisa terima masukan dari orang dalam, terutama orang bawah. Nggak bisa introspeksi dari pendapat orang yang ada di dalam. Akhirnya, kritikan itu datang dari luar. Jadi akun satir itu muncul karena pemimpin rohani anti kritik. Pemimpin rohani anti dengan masukan. Makanya muncul seperti itu. Memang bahasa mereka kasar-kasar, tapi ya itu adalah sebab akibat dari sikap para pemimpin yang nggak bisa terima kritik dari bawahannya, dari dalam organisasinya. Nah, Ya. jadi kalau payung kita bocor, ya kita harus menambal. Tapi saya pesimis, terus terang pesimis. Bawahan tuh biasanya nggak didengar lah. Ya, kita ngomong apa dianggap ngelawan, ngajarin dan sebagainya. Nah, cara kedua, ya kita mau nggak mau tetap pakai payung itu meskipun bocor, ya kita pakai jaket. Ya, kita pakai jaket. Artinya supaya kita nggak masuk angin, sekalipun payungnya bocor. Jadi kita pinter-pinter menjaga diri. Pakai jaket itu artinya kita pinter-pinter menjaga diri. Atau saya suka pakai bahasa, masih ingat Pak Dhani, kita pakai bahasa bermain cantik lah. Ya. Di bawah seorang pemimpin yang mungkin buat kita nggak cocok. Ya, bermain cantik, pinter-pinter aja deh. Ya, kalau kita masih mau terus di bawah dia. Ya. Jadi kalau payung kita bocor dan kita nggak bisa menambal, ya kita tetap pakai payung bocor itu, tapi kita pakai jaket perlindungan diri. Ya. Tapi kalau memang ya sudah pakai jaket juga masih masuk angin dan sebagainya, kehujanan, langkah terakhir Anda diizinkan ganti payung. Berarti boleh ya, ya? Boleh. Dan saudara, Ya, saudara gini ya, di luar negeri lagi rame buku yang judulnya dalam bahasa Inggris ya, Leaving Church to Find God. Saya ulangi, Leaving Church to Find God. Tinggalkan gereja untuk bertemu dengan Tuhan. Karena di gereja udah nggak ada Tuhan katanya. Ini buku sangat menohok gereja. Tapi ketika saya baca, saya belum baca semua, ya. Tapi ketika sebagian saya baca, ada banyak benernya. Yaitu karena di gereja, ya, terus terang kepentingan individu terlalu dominan. Ya, ada banyak hal-hal yang lalang-lalang yang dibiarkan, ya, menindas gandum yang ada. Akibatnya gereja jadi batu sandungan. Makanya banyak orang, nggak sedikit orang berkata gereja nggak beda sama perusahaan, gereja nggak beda sama kerajaan dan sebagainya. Sehingga ada tren di luar negeri, orang-orang akhirnya nggak bisa ketemu Tuhan di gereja. Makanya mereka bilang ya, leaving church, tinggalkan gereja supaya Anda ketemu Tuhan. Masa harus sampai begitu? Ya, masa harus sampai begitu? Ya. Jadi ya memang begitu. Ini fakta, ya ini fakta. Oke. Begitu, Berarti, Pak Dhani ya. Kalau misalkan udah benar-benar udah nggak ada jalan keluar sama sekali, emang udah nggak cocok apa Bapak Ibu berhak memilih payung yang cocok untuk menjadi naungan kita. Ya, payung itu bicara gereja dan kepemimpinan. Boleh, nggak dosa. Ya. Nah, gereja kan kadang-kadang nakut-nakutin. Waduh, kalau keluar nanti nggak diberkati, nanti terkutuk. Aduh, ya itulah. Ada banyak, sorry ya, ada buku lain ya, ada buku lain namanya Sihir dalam Gereja. Ya, itu terkenal. Itu buku lama itu buku lama. Buku lama. Betul. Sudah ada dalam bahasa Indonesia. Yaitu
ada banyak intimidasi di gereja. Ya, itu bukti ada banyak sihir. Makanya nggak salah kalau orang harus keluar dari gereja untuk ketemu dengan Tuhan. Ya, jadi boleh kalau Bapak Ibu rasa sudah melakukan bagiannya dan akhirnya kita malah mengalami situasi yang lebih buruk, ya selamatkanlah dirimu Ya, dari tempat lain. Begitu. betul. Oke. Koden, terus ada lagi pertanyaan. Kalau seorang pelayan Tuhan itu gandum, tapi masih ada karakter lalangnya katanya gitu. Itu gimana kita mengatasinya ya? Ya, semua begitu sebetulnya. Ya. Tidak ada yang gandum murni, tidak ada. Ya, tidak ada yang gandum murni. Iya. Yang lalang pun ya ada sifat gandumnya lah, ya, tapi Iya, mungkin iya. sedikit begitu ya. Ah, Ya itu tadi ya. Jadi jadikan itu sebagai proses pendewasaan. Karena jangan cuma menghakimi, "Wah, dia tuh Pilatus tuh, dia tuh lalang tuh." Ya kita juga ada Pilatusnya juga sebetulnya. Berapa persen begitu ya? Kita juga ada lalangnya juga sebetulnya. Ya, jadi sebelum kita menghakimi orang lain ya, kita harus kenali diri kita sendiri juga gitu. Makanya tidak boleh ada penolakan. Ya. 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 Jangan kita lalu mengambil parameter ini, oh kamu Pilatus, ditolak. Enggak. Karena dalam diri kita sebenarnya ada unsur Pilatusnya. Ya, cuma belum keluar aja kali. Jadi ingat, gereja bukan tempat orang-orang suci. Ya. Gereja adalah tempat manusia-manusia yang punya kelemahan, yang mau berubah dan mau bertumbuh. Itu. Ya. Oke. Nah, Koden ini yang rada sensitif nih. Koden ada yang nanya. Oh, Bapak Ibu, kalau misalkan ada yang mau karena waktunya sudah cukup malam, ada yang mau keluar atau apa segala macam, nggak apa-apa, saudara-saudara masih bisa mengejar nanti di akun YouTube-nya kita, GBI Yellow 3, nanti semua bakal ada di sana ya. Nah, ini ceritanya Koden agak sensitif nih, sensitif banget kalau kata saya. Ini ngomongin soal duit nih, soal uang. Jadi ada yang bertanya seperti ini, katanya kalau misalkan di gereja lah, ini pertanyaannya panjang banget nih, soalnya dia bercerita gitu. Tapi intinya begini, di gereja boleh nggak sih sebenarnya pinjem-pinjeman uang? Antar pengerja maksudnya? Iya, betul. Atau Antar pinjam pengerja. uang ke gereja? Bukan, jadi antar pengerja nih, pengerja A dan pengerja B, pinjem-pinjeman uang gitu. Si A pinjem ke si B. Gitu. Boleh nggak sih, Koden? Oke. Ini Bapak Ibu, ada ayat yang berkata, hendaklah kamu memberi pinjaman. Ya. Jadi gini, boleh kalau sifatnya untuk membantu. Oke. Membantu. Dan kalau Bapak Ibu meminjamkan uang untuk sifatnya bantuan, misalnya untuk pendidikan, ya, untuk hal-hal yang sifatnya kebutuhan dasar, ya, biarlah kita tidak pakai tuntutan macam-macam. Oke. Ya, tidak pakai. Jadi artinya kalau kok nggak dibalikin, kita harus rela. Ya, bantuan itu sifatnya adalah kita ya memberi sebetulnya. Cuman kalau mau dibalikin ya puji Tuhan. Ya, saya punya prinsip kalau memang itu kebutuhannya kebutuhan dasar, sandang, pangan, papan, ya, dan kita punya sejumlah yang mereka butuhkan, ya saya akan beri pinjaman tanpa saya nuntut harus balik dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, atau apalagi pakai bunga. Waduh, keterlaluan itu. Ya, jadi prinsipnya kita harus siap rela hilang itu. Kalau untuk kebutuhan dasar. Jadi kita nggak nuntut balik, tapi kalau dibalikin ya puji Tuhan. Ya. Kita nggak tuntut balik untuk jangka waktu kapan, enggak. Ya, tapi kalau mau balik puji Tuhan. Kalau toh nggak balik, udah relain. Tapi Pak Dani, kalau memang itu pinjamannya untuk dagang, untuk bisnis, untuk usaha,
ya, karena itu kan berarti ada penghasilan dari pinjaman itu. Ya. Ya, kita bisa ya memberi pinjaman ya, dan kalau toh mau ada bunga boleh, tapi tidak boleh melebihi bunga yang umum yang ada di bank. Jangan jadi rentenir, jangan jadi rentenir. Berilah bunga yang lebih rendah dari di bank. Karena mungkin orang itu mau minjem di bank, bunganya tinggi mungkin. Nah, untuk sesama anak Tuhan, kita berikan pinjaman, tapi karena untuk bisnis ya kita minta pertanggungjawabannya dengan cara kita memberi bunga, tapi di bawah rate yang ada di bank. Tapi jauh lebih bagus kalau nggak ngasih bunga, jauh lebih bagus lagi ya. Ya, tapi nanti keenakan. Keenakan, karena ini buat bisnis, keenakan nanti. Nanti orang pada ke gereja semua nanti cari pinjaman di situ tanpa bunga. Ya, jadi kira-kira gitu ya, Pak Dani ya. Ya. Jadi kalau misalkan untuk kebutuhan dasar, ya kita mesti siap-siap kehilangan. Ya, siap-siap nggak balik. Nggak balik, mau ditagih, dia nggak bayar, ya udah. Kita udah mesti merelakan ya gitu ya. Ya, tapi kita juga harus betul-betul yakin bahwa itu memang orang yang membutuhkan ya. Iya. Sebab tapi kalau misalnya kita tetap tagih sama dia, nggak apa-apa kok, Den. Nggak apa-apa. Tagih ke dia terus, misalnya, ayo dong, karena kita juga butuh, misalnya gitu, nggak masalah. Ya, betul. Cuman kalau memang dianya adalah kelompok yang sangat membutuhkan sekali, ya kita juga nggak tega lah ya, nagihnya lah. Tergantung sikonnya lah, siapa dia, tergantung. Ya. Nah, kalau misalkan ternyata gini, dia pinjam uang, terus udah gitu dipakai buat bisnis, dan bisnisnya ternyata nggak jalan nih, Koden. Nggak jalan. Misalkan si A pinjam duit sama si B. Si B untuk bisnis, tapi ternyata si B ini nggak jalan bisnisnya. Nah, ini sikap si A mesti gimana nih? Tagih terus sampai dia bayar atau gimana nih? Atau ya sudahlah gitu. Gimana kah, Koden? Ya tergantung hubungan antara si A dan si B nih. Oke. Tergantung hubungan. Soalnya kan ada juga yang mereka. Kejadian gini, kan ada yang pinjam-pinjaman duit nih di gereja nih, sampai akhirnya di pelayanan pun nggak tegur sapa akhirnya. Nah, kan ada banyak kejadian seperti itu kan banyak di gereja, di cabang-cabang banyak lah. Soal duit tuh, jangan ngomongin soal sesama diaken lah, sesama teman juga begitu. Yang tadinya teman jadi nggak teman tuh jadinya kan gitu kan. Makanya yang pertama, sebisa mungkin jangan ada pinjam-meminjam uang untuk bisnis. Jangan. Betul. Sebisa mungkin ya. Tapi kalau toh memang kita percaya, karena itu teman baik kita, tetap harus pakai perjanjian. Hitam di atas putih? Iya, hitam di atas putih. Tetap harus pakai perjanjian. Tapi sekali lagi, ya, kita harus tunjukkan kemurahan hati dibanding bank. Ya, yaitu tadi ya, kalau mau kasih bunga, ya bunganya lebih rendah lah, karena kita sesama keluarga gitu. Ya. Oke, Koden. Satu pertanyaan terakhir. Ya. Kalau kita di dalam ini ini pertanyaan juga ya, saya juga suka lihat di gereja. Orang suka membangun posisi di dalam gereja dengan menggunakan uang. Itu kalau kita kita tahu lah ada orang-orang, gimana cara negur mereka ya? Menegur mereka tentu ada resiko. Ya, pasti. Kalau kita siap, ya tegur aja. Kalau kita siap. Ya. Tapi kalau kita, jadi gini, jangan masuk pada pertempuran yang nggak perlu. Jangan masuk pada peperangan yang nggak perlu, gitu ya. Tapi kalau memang perlu ya harus tegur. Kalau misalnya kita terkait langsung dengan orang tersebut, ya artinya pelayanan kita bisa terganggu dengan ulah orang tersebut, ya, atau keberadaan kita bisa terganggu dengan ulah orang tersebut, ya kita harus bicara sama dia, ya, dengan resiko yang kita siap hadapi. Betul. Ya, tapi kalau apa yang dia lakukan tidak bersinggungan langsung dengan kita, ya jangan cari masalah lah. Jangan cari masalah gitu. Gitu ya. Takutnya mati konyol gitu ya, Pak. Iya, contoh ya. Contoh. Misalnya saya ya. Saya melihat nih, menurut saya nih,
menurut saya misalnya Ah, Pak Dani ini, waduh, macem-macem ya, menurut Ya. saya gitu ya, ngaco dan sebagainya. Ya saya nggak perlu tegur langsung Pak Dani, kan Pak Dani Ya. dibawa Pak Uung gitu. ya, ya. Jadi ya udah, paling saya sampaikan ke Pak Uung gitu. Ah, Saya nggak perlu bikin perang yang nggak perlu dengan Pak Dani. Kecuali kalau saya Pak Uungnya ya Ya. harus berurusan dengan Pak Dani gitu. ya, ya. Jadi gitulah ya. Oke. Baik, kalau sudah ini kita akan tutup dengan doa dulu. Nanti Kogan seperti biasa menutup dengan doa berkat ya. Oke, baik. Yuk kita siapa hati kita. Bapak, terima kasih buat hari ini Tuhan, pengajaran yang baru, pewahyuan yang baru. Kau limpahkan lewat hamba-Mu, Bapak Pendeta Daniel Arif Tuhan, yang akan memperlengkapi kami terus menerus Tuhan, supaya kami bisa melayani, menghadapi dunia pelayanan lebih siap dan siap lagi Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu ini Tuhan, tahu terus Tuhan, pengajaran-Mu, pewahyuan, pengetahuan, hikmat-Mu Tuhan, untuk hamba-Mu ini Tuhan, untuk mengajarkan jalan-jalan-Mu, untuk memperlengkapi setiap gereja Tuhan, dimanapun hamba-Mu Kau tempatkan. Terima kasih buat setiap kami Tuhan, pada hari ini kami boleh mengalami sesuatu yang baru lagi Tuhan. Saya percaya Tuhan, setiap kami akan melayani Tuhan lebih sungguh lagi, lebih mengasihi Kau lebih lagi. Berkati juga buat teman-teman kami, rekan pelayan kami, di gereja kami, bahkan setiap gereja yang ada di Indonesia Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak hanya kami, tetapi mereka juga akan Kau pakai lebih lagi untuk menuai jiwa-jiwa di Pentakosta ketiga ini. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami berpisah satu sama lain atau melakukan kegiatan kami masing-masing, saya percaya Tuhan sudah menyiapkan berkat yang melimpah atas setiap kami saat ini. Yuk, mari kita angkat kedua tangan kita. Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu berada, terimalah berkat anugerah yang berlimpah dari Allah Bapa kita di sorga, kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita mulai malam ini sampai Tuhan datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya, katakan, amin. Amin. Oke, Iya, terima Bapak kasih ya. semua. Ya, semua. Terima kasih Pak Daniel, Pak Dani. Terima kasih. Thank you. you. Ya. Terima kasih. Daniel. Terima kasih, Pak Daniel.